Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya beranggotakan kelompok kami, David Anisatul Food Ada, dengan NIM 2002-106007, dan saya Arus Supriyanto dengan NIM 2002-106017. Kelompok kami berasal dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul properti investasi. Lanjut. Menurut PSAK 13 revisi 2007, properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rentasi atau untuk kenaikan nilai dan atau kedua-duanya tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi jual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PSAK 13 juga diberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri atau owner occupied property, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen aset tetap. Contoh properti investasi, yang pertama ada tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Dan yang keempat yaitu properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika A. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Entitas mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk penambahan, penggantian, bagian properti atau perbaikan properti. Transfer dan penghentian pengakuan. Transfer. Pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik. Dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri dimulainya pengembangan untuk dijual. Dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik. Dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak David Anisatul. Selanjutnya, pengukuran awal. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dari setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung.
Pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung termasuk biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Jika entitas properti investasi dengan cara kredit dan pembayaran untuk aset melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara total pembayaran dengan nilai tunainya diakui sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali memenuhi kriteria untuk dikapitulasi sesuai PSAK 26 biaya pinjaman. Pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi. Kebijakan akuntansi PSAK 25 revisi 2009 yang mengemukakan berupa kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya diizinkan apabila perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian transaksi, kejadian, atau kondisi yang lebih sesuai dalam laporan posisi keuangan. Kinerja keuangan atau arus kas entitas, biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi. Mengacu pada PSAK 30, sewa yaitu aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi. Harus diukur menggunakan model nilai wajar. Untuk properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan. Harus diukur dengan model biaya. Lanjutan. D. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain, atau yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan. Yang sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi atau yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan, didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan di kategori properti investasi yang dinilai. F. Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk 1. Menghasilkan rental dari properti investasi. 2. Beban operasi langsung atau mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut. 3. Beban operasi langsung atau mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut. Selanjutnya, perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar atau terlihat paragraf 34. Properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan. Kewajiban kontraktual untuk pembelian, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.